Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui video pembelajaran ini. Dan pada video pembelajaran kali ini kita membahas mengenai globalisasi di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nanti kita bahas ada apa saja di bidang-bidang di masyarakat yang terdampak atau yang mengalami proses globalisasi. Ada tiga bidang ya. Ada ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Mari kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan materi ini. Nah, ini ada tiga bidang yang tadi kita sempat singgung ya. Ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, dan juga ada bidang politik. Nah, yang pertama kita fokus dulu ke bidang ekonomi di slide selanjutnya. Globalisasi dalam bidang ekonomi itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa poin, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Yang pertama, dalam bidang ekonomi yang mengalami dampak positifnya, itu jadi ketika globalisasi terjadi di suatu negara, itu pasti negara mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satunya yang paling mendasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan. Nah, itu bisa dipenuhi oleh semua negara. Kenapa? Karena adanya globalisasi ekonomi juga berarti adanya perdagangan bebas yang skalanya sudah merujuk kepada skala internasional atau perdagangan bebas antar negara ya. Misal contoh gitu, beberapa kali di Indonesia walaupun memang terkenal Indonesia itu negara agraris, tapi beberapa kali pemerintahan sekarang itu mengimpor beras ya, mengimpor beras dari beberapa negara, salah satunya adalah Vietnam dan Thailand. Itu jadi salah satu contoh kita itu melakukan perdagangan internasional. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan pangan di Indonesia. Nah, yang kedua, terjadi transfer teknologi dari negara maju. Nah, ini jelas biasanya sih yang sangat bermanfaat atau yang sangat memanfaatkan momen globalisasi ekonomi ini adalah negara-negara berkembang. Jadi dari negara berkembang ini bisa memanfaatkan atau istilahnya bisa mengambil contoh dari negara-negara yang sudah maju, salah satunya melalui teknologi ini. Nah, mungkin di Indonesia juga bisa atau bahkan banyak teknologi-teknologi dalam pendidikan misalnya atau dalam sistem pabrik industri itu mencontoh dari negara-negara maju yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada memperluas pangsa pasar. Contoh kita kan di pembahasan video sebelumnya membahas berkaitan dengan produksi kayu jati misalnya. Furniture atau mebel, kursi, meja, dan lain sebagainya yang dari jati, yang terkenal dari Jepara, itu tidak hanya dipasarkan di regional Indonesia saja, tapi bisa saja ke negara-negara luar, bahkan bisa sampai ke Belanda. Jadi salah satu dampak positifnya itu, jadi kita bisa memasarkan produk lokal kita ke berbagai negara. Selanjutnya ada menambah sumber devisa. Nah, sumber devisa kan terkenal itu memang mata uang asing ya, mata uang asing entah itu dolar atau pound sterling dan lain sebagainya. Ketika masuk ke dalam tanah air, masuk ke Indonesia itu menambah sumber devisa negara kita. Artinya apa? Artinya ada uang masuk yang berasal dari mata uang negara lain dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dengan rupiah. Nah, yang terakhir ada munculnya fenomena glokalisasi. Apa sih itu glokalisasi ya? Yaitu produk sosial budaya, terutama produk dari orang-orang asing ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, ini di highlight warna kuning, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya itu apa sih glokalisasi, kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya kita bahas yang negatifnya atau yang minusnya. Yang negatifnya atau dampak buruknya dari munculnya globalisasi dalam bidang ekonomi ini berdampak kepada industri-industri kecil, UMKM, usaha menengah, kecil, dan mikro yang lemah secara modal. Jadi tidak memiliki modal atau tidak memiliki uang untuk memasarkan atau untuk memproduksi barang atau jasa dalam skala yang besar. Itu pasti ketika globalisasi dalam bidang ekonomi ini terjadi, industri-industri kecil di sini yang bisa dikatakan
terancam kalau memang tidak dibantu oleh pemerintah. Yang kedua, terjadinya pembagian kerja skala dunia atau skala internasional. Kita ingat ada sering beberapa berita menyatakan bahwa tenaga kerja asing asal Tiongkok misalnya masuk melalui jalur perairan darat, perairan laut gitu. Di Riau, di Batam misalnya. Nah, ini jadi salah satu bukti memang ketika terjadinya globalisasi ekonomi, pembagian tenaga kerjanya pun sudah tidak lagi terkotak-kotakan antar negara. Semua bebas ingin bekerja di mana asal memenuhi syarat dan juga prosedur yang berlaku di negara tersebut. Kita juga misalnya kalau mau bekerja di luar negeri gitu, bisa saja bahkan sangat berpeluang gitu ya. Kenapa? Asal kita memiliki keahlian dan juga memenuhi prasyarat dan prosedur yang ada. Yang selanjutnya mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Apa sih konsumtif itu? Ya gampangnya konsumtif itu kita lebih cenderung lebih boros gitu. Jadi karena seringnya atau karena beragamnya produk-produk dari luar negeri dan juga produk lokal, jadi kita melihat produk-produk ini produk-produk yang menarik gitu. Kemudian walaupun kita tidak perlu barang tersebut atau produk tersebut, mau nggak mau kita beli karena kita lebih sering melihat iklannya, baik itu di media elektronik seperti TV ataupun di media sosial yang ada di handphone kita. Selanjutnya ada menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan juga Bank Dunia. Nah, ini juga jadi salah satu contoh nih, kemarin kita sudah bahas beberapa unicorn ya atau startup yang memang diawali atau diinisiasi dari orang-orang Indonesia, karya asli anak bangsa, tetapi disuntikkan modal oleh negara-negara asing. Memang ini tidak salah, tetapi negatifnya itu memunculkan kita tuh jadi tergantung dengan investor-investor asing. Kenapa? Karena memang itu tadi sudah banyak contoh-contoh startup atau perusahaan-perusahaan digital yang dibuat oleh orang-orang Indonesia, tetapi butuh bantuan asing supaya perusahaannya tersebut bisa besar. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke dampak positif lah ya, globalisasi. Apa sih globalisasi? Itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa bagan gitu yang menunjukkan apa sih globalisasi itu. Sebenarnya globalisasi secara simpelnya gitu ya, adalah proses memadukan budaya global yang dari luar negeri gitu ya, dengan budaya lokal setempat untuk kepentingan tertentu, salah satunya pemasaran produk. Fungsinya apa? Di situ ada 4 fungsinya. Yang pertama memasarkan produk supaya bisa lebih luas, meningkatkan konsumen, jumlah konsumennya itu jadi lebih banyak, meningkatkan keuntungan tentunya. Jadi ketika orang banyak yang mengonsumsi atau banyak yang membeli produk tersebut, jadi kan mendapatkan keuntungan. Nah, yang keempat, meningkatkan pengaruh budaya tertentu supaya istilahnya hegemoni atau keuntungannya itu lebih banyak atau pengaruhnya itu lebih besar terhadap suatu produk. Apa sih contohnya globalisasi? Nanti di dalam selanjutnya kita akan bahas apa globalisasi itu. Contoh lah yang paling gampang gitu ya, globalisasi itu ketika kita memproduksi suatu barang atau kita memproduksi suatu kesenian supaya bisa diterima oleh masyarakat tersebut gitu ya. Apa sih yang harus dipikirkan? Tentu target atau market pasarnya supaya memang bisa diterima. Nah, ini makanya ada yang dinamakan budaya lokal setempat demi kepentingan tertentu. Jadi penggabungan antara budaya global dengan budaya lokal supaya diterima oleh masyarakat setempat. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ada 3 konsep: globalisasi, McDonaldisasi, dan glokalisasi. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, 3 konsep dalam bidang ekonomi, globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama globalisasi, McDonaldisasi, dan glokalisasi. Ini McDonaldisasi itu jadi salah satu konsep dalam sosiologi loh kalau kalian tahu ya. Itu dari dalam bukunya George Ritzer menyatakan yang namanya McDonaldisasi adalah suatu proses di mana prinsip restoran fast food atau restoran cepat saji ya hadir untuk mendominasi lebih banyak di sektor kehidupan di berbagai negara di dunia manapun gitu. Semuanya jadi restoran-restoran cepat saji di sini semuanya berekspansi atau menanamkan cabang, menanamkan modal di seluruh penjuru dunia dan bahkan hampir semua negara itu ada restoran cepat saji tersebut.
kita sebut saja ya McDonald karena namanya McDonaldisasi ya yang kita kenal sekarang McD, MCD, McDonald dan sebagainya, KFC. Itu jadi salah satu contoh McDonald's. Jadi intinya ketika suatu produk itu menjalar dengan cepat di seluruh dunia, itu kita sebut yang namanya fenomena McDonaldisasi. Ya, jadi seketika suatu produk menjalar atau suatu produk ini banyak diaplikasikan di berbagai dunia, itu kita sebut sebagai fenomena McDonaldisasi. Kenapa McDonaldisasi gitu ya? Tadi kita mengambilkan analogi seperti restoran cepat saji yang banyak atau yang menjamur di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, contohnya nih misalnya ada 3 konsep, ada globalisasi, McDonaldisasi, dan lokalisasi. Nah, kalau globalisasi tadi kita sudah sebutkan lah ada berbagai macam praktik, relasi, kesadaran organisasi ke berbagai negara dunia gitu ya, atau ke berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, lawan dari globalisasi itu apa? Namanya glokalisasi. Jadi globalisasi itu ya lawan dari jadi supaya budaya global di sini bisa diterima oleh masyarakat setempat, ya digunakanlah prinsip atau konsep yang namanya glokalisasi. Nah, lawan dari globalisasi dan glokalisasi adalah konsep atau paradigma budaya yang menekankan pada percampuran budaya sebagai akibat dari globalisasi dan produksi. Hal ini menciptakan suatu percampuran budaya yang unik. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya apa sih contohnya. Nah, ini adalah contoh glokalisasi. Bisa kita lihat di sini ada pamflet atau selebaran dari restoran cepat saji ya. Ada dari Burger King di sebelah kiri dan dari McD di sebelah kanan. Kalau kita lihat dari Burger King di situ memang kan sebenarnya konsep makanan burger di sini kan makanan asing ya. Kalau kita lihat bisa dikatakan makanan-makanan orang-orang Eropa gitu, bahkan sampai ke Amerika. Ini memang bukan makanan asli Indonesia lah. Nah, supaya bisa diterima sama masyarakat Indonesia atau bisa dikatakan terobosan baru dari mereka-mereka ini nih, si pemilik modal, si bos-bos Burger King ini supaya bisa diterima sama masyarakat Indonesia, gimana caranya? Ya namanya Indonesia memiliki makanan khas yaitu rendang gitu ya. Ya di-combine atau dikombinasikan antara produk dari asing yaitu burger kemudian ditambahkan rendang gitu sebagai salah satu upaya glokalisasi supaya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Barat sana gitu. Nah, yang kedua dari McD di situ menawarkan nasi uduk. Nasi uduk kan memang Indonesia banget gitu ya. Mungkin di luar negeri bahkan mungkin kalau kamu makan McD di Inggris atau di Amerika mungkin nggak ada yang namanya nasi uduk. Bahkan nasi putih pun tidak disediakan karena memang mereka ketika makan makanan cepat saji ya yang dimakan adalah kentang ya. Tapi kalau di Indonesia McD pakai nasi uduk, McD pakai sambal terasi, McD pakai nasi. Itu jadi kayak gitu-gitu ya memang dicoba untuk disatukan dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat setempat. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya diterima oleh masyarakat setempat dan intinya menyebarkan yang namanya keuntungan yang lebih besar. Ini salah satu contoh glokalisasi. Ada beberapa contoh misalnya kalau dalam produk fashion misalnya, bagaimana sih fashion atau berkaitan dengan mode pakaian? Jadi banyak mungkin dari produk-produk kebudayaan luar negeri dari fashion gitu, yang kemudian dikaitkan dengan pakaian tradisional di Indonesia, misalnya batik. Dari gaun-gaun internasional kemudian digunakan bahan-bahan batik, itu jadi salah satu contoh globalisasi. Intinya apa? Supaya masyarakat kita itu aware, masyarakat kita itu peduli sama oh ternyata di sini ada loh budaya asing yang bisa dikaitkan dengan budaya kita sendiri. Nah, ini contoh globalisasi. Cukup menarik memang ketika ada pencampuran antara budaya atau produk dari luar negeri dicampurkan atau di-combine dengan kebudayaan atau produk dari masyarakat lokal. Nah, setelah bidang ekonomi, kemudian kita bahas dari bidang sosial budaya. Globalisasi yang berpengaruh kepada bidang sosial budaya yang positifnya itu budaya lokal kita dikenal dunia. Kan tadi sempat singgung di video sebelumnya bagaimana tarian dari Aceh gitu
bisa ditampilkan di panggung sekelas Asian Games. Opening ceremony Asian Games ini jadi salah satu kebanggaan juga. Jadi apa? Kebudayaan kita tuh bisa disaksikan oleh Asia bahkan sampai dunia gitu ya. Jadi budaya lokal yang bisa dikenal dunia. Ini positifnya. Lalu yang kedua, masyarakat dapat mengenal budaya asing. Nah, setelah kebudayaan kita bisa dikenal oleh dunia luar gitu ya atau luar negeri, kemudian kita juga sebaliknya, kita bisa mengenal kebudayaan-kebudayaan dari luar negeri atau kebudayaan asing. Contoh yang paling mudah, kita sudah singgung juga di video sebelumnya, Korean pop atau K-pop. Kalau mungkin kalian baca sejarahnya bagaimana sih K-pop itu bisa diproduksi bahkan sampai menjamur dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai dunia gitu. Bukan cuma di Indonesia doang, tapi bahkan di Eropa dan Amerika juga ada demam K-pop ini. Jadi bahkan Korean pop ini sangat didukung oleh pemerintah Korea Selatan khususnya ya. Karena memang jadi salah satu senjata utama Korea Selatan dalam meningkatkan bisa itu devisa negara dan juga bisa itu pariwisata, bisa itu berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Ini jadi senjata utama Korean pop ini ya. Yang paling viral mungkin ya berkaitan dengan musik ya. Berkaitan dengan musik, di situ memproduksi girl band dan juga boy band dalam bidang film misalnya. Di situ banyak film-film drama series Korea. Ya bahkan sampai di Indonesia pun ditayangkan di TV-TV swasta di Indonesia. Begitu juga dengan produk makanan mereka yang kemudian banyak menjamur di toko-toko di Indonesia gitu. Bukan cuma hanya di mall saja, tapi juga di pinggir-pinggir jalan bahkan mengadopsi makanan-makanan khas dari Korea. Nah, itu jadi salah satu contoh positif dari masyarakat yang bisa mengenal budaya asing kemudian diaplikasikan di kehidupan kita. Bisa juga fenomena ini bisa menyangkutkan dari globalisasi. Gitu ada misalnya makanan-makanan Korea gitu yang awalnya tidak halal kemudian diadopsi dengan masyarakat setempat gitu. Jadikan makanannya itu makanan halal gitu. Yang tadinya tidak halal di Korea kemudian ketika supaya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia jadi makanan yang halal gitu. Entah komposisi makanannya diganti, misalnya dagingnya diganti kah atau bumbunya diganti, minyaknya diganti supaya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kehidupan masyarakat semakin maju. Kenapa? Karena memang kita itu tidak hanya terpaku ke dalam kehidupan sosial budaya di kita sendiri aja, tapi juga bisa ke masyarakat-masyarakat luar. Jadi pengetahuan kita itu atau wawasan kita lebih terbuka lah, bisa melihat dunia dari berbagai macam sudut pandang. Tapi negatifnya itu ada 3 juga gitu. Yang pertama ada culture shock, culture lag, dan juga etnosentrisme. Ini sebenarnya istilah culture shock dan culture lag dan etnosentrisme ini sering digaungkan sebenarnya, sering kita singgung atau sering Bapak singgung dari kelas 11 bahkan. Ini makanya jangan sampai hilang istilah-istilah ini ya. Yang pertama culture shock. Sebenarnya dari istilah culture shock di sini aja bisa kita artikan gegar budaya. Namanya shock itu kan kaget ya. Atau kekagetan budaya atau gegar budaya. Shock itu kaget, culture itu kebudayaan. Jadi apa sih kok dampak negatif dari bidang sosial budaya itu? Salah satunya culture shock. Jadi misalnya nih ada kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Tidak semua lapisan masyarakat di Indonesia bisa menerima kebudayaan asing tersebut. Ada banyak orang-orang yang cenderung konservatif. Apa sih konservatif? Dia tidak mau menerima kebudayaan asing. Dia menolak perubahan sosial. Nah, itu orang-orang yang bisa dikatakan culture shock, kekagetan budaya terhadap budaya baru. Kenapa? Karena mereka belum mampu beradaptasi. Ya contoh aja misalnya kalau kita tiba-tiba dikagetin sama teman kita secara tiba-tiba ya kita shock. Begitu juga dengan kebudayaan, ketika kebudayaan asing muncul secara tiba-tiba melalui media sosial ataupun TV, itu bisa pertamanya mungkin kita mengalami kekagetan budaya. Kenapa? Karena tidak sama kebudayaannya dengan kebudayaan kita. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang terdidik? Kita harus bisa beradaptasi. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban yang namanya globalisasi dalam bidang sosial budaya. Nah, selanjutnya ada culture lag. Culture lag ini adalah kesenjangan budaya. Jadi logikanya gini, ketika orang itu ketika semua masyarakat
menerima yang namanya perubahan sosial dalam bidang kebudayaan secara cepat atau revolusi gitu ya. Kemudian orang ini ada memiliki kemampuan yang beradaptasi yang beda. Misalnya kalau dalam menyerap budaya Korea, pasti yang paling cepat mengalami adaptasi gitu ya atau beradaptasi dengan kebudayaan Korea ini orang-orang yang secara usia atau rentan usianya itu lebih muda lah. Anak-anak muda pasti lebih cepat dia beradaptasi dengan kebudayaan-kebudayaan asing, terutama Korean pop itu, K-pop. Itu bagaimana orang-orang yang secara usia atau rentan usianya sudah lebih tua, pasti adaptasinya akan sedikit lebih lambat. Nah, perbedaan adaptasinya di sinilah yang bisa kita katakan sebagai culture lag. Jadi kesenjangan budaya. Jadi anak-anak mudanya ini udah menerima yang namanya kebudayaan baru, tapi orang-orang yang secara usia itu udah tua gitu ya, agak sedikit lambat dalam proses penerimaan kebudayaan baru itu sendiri. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi misalnya berkaitan dengan komputer lah. Misalnya ada aplikasi atau software baru dari komputer. Siapa sih yang biasanya lebih cepat beradaptasi atau lebih cepat proses belajarnya untuk berkaitan dengan komputer? Pasti secara usia mungkin anak-anak yang usianya lebih muda atau mungkin pelajar-pelajar dan juga mahasiswa yang memang masih semangat belajar gitu ya. Nah, sementara orang-orang tua yang secara usianya sudah lebih tua pasti akan sedikit lebih lambat. Atau bahkan ada beberapa orang yang cenderung menolak ketika disuruh untuk belajar software dari komputer gitu. Udah males lah gitu. Berkaitan dengan hal tersebut yang memunculkan kesenjangan budaya atau culture lag. Yang terakhir, etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah salah satu kayak sikap kita tuh memandang kelompok lain itu lebih rendah ya, etnis. Jadi hanya memandang kepada kebudayaan atau suku kita sebagai tolok ukur utama. Jadi misalnya kalau kita melihat ada kebudayaan asing, terus kita ukur dengan kebudayaan kita sendiri. Oh ini nih kebudayaannya nggak sama kebudayaan saya nih. Pasti ini ada yang salah nih kebudayaannya, makanya menganggap rendah kebudayaan itu. Nah ini salah satu dampak negatif dari globalisasi dalam bidang sosial budaya. Ada culture shock, culture lag, dan etnosentrisme. Yang ketiga dalam bidang politik. Jadi globalisasi dalam bidang politik juga ada positif dan negatifnya. Yang positifnya terwujudnya good governance. Jadi maksudnya good governance ini birokrasi, cara kerja birokrasi yang lebih baik. Mungkin ada beberapa labeling gitu ya, ada beberapa penilaian stereotip terhadap birokrasi kita. Jadi ketika kita berurusan dengan suatu birokrasi pemerintahan Indonesia, mungkin mulai dari level RT sampai kelurahan sampai ke atasnya lagi, kadang agak ribet gitu ya. Nah, ketika ada globalisasi dalam bidang politik, jadi sistem atau runutan birokrasi kita menjadi lebih baik. Misalnya kalau di dalam pengurusan KTP, misalnya kalau kalian buat KTP, tidak lagi harus pontang-panting ke RT, RW dan sebagainya. Tapi sekarang bisa dilakukan oleh satu pintu misalnya. Ada kalau di Jakarta gitu yang namanya konsep PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Itu jadi salah satu contoh birokrasi yang baik gitu. Jadi tidak berbelit. Ketika kita mengurus suatu perizinan atau suatu berkas, dialurkan atau dilakukan dengan cara yang simple gitu. Itu good governance ya. Yang kedua, ada meningkatkan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ini adalah hubungan antar negara. Biasanya sih kalau hubungan diplomatik ini cenderung hubungan kerjasama antar bidang politik ya. Yang nantinya dari kebijakan politik di sini akan memunculkan kebijakan dalam bidang-bidang lainnya. Salah satunya mungkin kerjasama dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada menciptakan perdamaian dunia. Nah, kalau menciptakan perdamaian dunia kan ini salah satu tugas utama dari United Nations atau PBB gitu. Nah, PBB di sini memang memiliki tugas pokok menciptakan perdamaian dunia ketika ada perang gitu, atau ada konflik internasional, ya PBB lah yang harus turun tangan gitu. Selanjutnya munculnya Intern Government Organization atau kita singkat yang namanya IGO. Ini yang perlu kita perhatikan juga ya. Jadi apa sih konsep IGO itu? Atau bahasa Indonesianya organisasi pemerintah tapi berskala internasional. Salah satunya ya munculnya PBB, muncul di bawahnya PBB di situ ada ILO, ada IMF, ada WHO, ada UNESCO dan ada UNICEF.
Itu ingat ya, disingkatnya IGO, Intergovernment Organization. Ini jadi salah satu contoh positifnya dari bidang politik, globalisasi bidang politik. Pemilu juga, pemilihan umum yang kita lakukan ini nanti pilkada di 2020, salah satunya Kabupaten Karawang, ini jadi salah satu dampak positif kita. Jadi pemilu itu memunculkan partisipasi politik masyarakat. Jadi kita bisa ikut serta, ikut andil dalam mensukseskan perpolitikan di Indonesia. Jadi misalnya kalau ditanya ada pertanyaan, apa sih dampak positif globalisasi dalam bidang politik? Ya salah satunya adalah diwujudkannya pemilu. Karena ada beberapa negara yang belum demokrasi gitu ya. Kita tidak mampu atau tidak memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin kita sendiri. Jadi didelegasikan atau diaklamasi, ditunjuk secara langsung. Nah, yang terakhir dampak positif dari bidang politik itu adalah munculnya non-government organization. Kalau yang pertama itu intern government, kalau ini non-government. Non-government ini lembaga non-pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat yang berskala internasional. Beda, yang pertama IGO, yang kedua NGO. Nah, dampak negatifnya apa? Negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju. Mau nggak mau kita sebagai misalnya Indonesia sebagai negara berkembang mengikuti misalnya mencontoh atau menyadur kebijakan-kebijakan politik dari Amerika. Mungkin salah satu contoh yaitu tadi pemilu. Dilakukannya atau diterapkannya multipartai juga salah satunya itu. Jadi walaupun di Amerika hanya ada 2 partai besar ya, Demokrat dan Republik, tapi inspirasinya Indonesia menerapkan banyak partai itu dari Amerika. Selanjutnya ada kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Nah, ini sering sekali terjadi. Apa sih contohnya? Misal ya, kesepakatan dalam berkaitan dengan bidang energi. Yang sangat mungkin sangat urgent di kita itu kebanyakan gitu ya, kelapa sawit. Kelapa sawit yang memang dibangun di atas hutan-hutan yang harusnya menjadi hutan bebas gitu, hutan lindung, tapi diubah jadi kebun sawit yang nantinya kebun sawit ini untuk energi kita bisa berkaitan dengan minyak dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada konflik antar negara karena perbedaan kepentingan. Nah, ini sih biasanya berkaitan dengan paham ya, paham atau ideologi atau gagasan suatu negara. Ingat yang namanya perang dingin, Cold War antara komunisme dengan kapitalisme, itu jadi salah satu juga bidang globalisasi dan bidang politik. Jadi ketika sekarang gitu ya ada berbagai macam negara yang mengaplikasikan kapitalisme, ini jadi salah satu contoh bahwa kapitalisme ini memang sangat banyak diterapkan gitu ya, banyak diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia. Sedangkan komunisme itu masih ada, tapi hanya sedikit negara yang mengadopsi atau menerapkan ideologi atau gagasan komunisme itu sendiri. Nah, ini pada slide ini adalah contoh ya, contoh dari intergovernment atau governmental organization, IGO disingkatnya. Ada beberapa logo dari PBB gitu ya, anak buahnya PBB atau organisasi di bawah naungan PBB, United Nations. Yang pertama ada FAO. FAO itu Food Agriculture Organization gitu ya. Itu berkaitan dengan lembaga yang menaungi atau mengurus berkaitan dengan pangan dan juga berkaitan dengan ya sayur dan sebagainya, beras atau kebutuhan pokok lah. Itu yang menangani bagian dari FAO. Yang kedua ada WHO. Ini WHO sekarang kan sering disebut karena sekarang lagi masa pandemi ya. Pandemi yang sampai sekarang pun pandemi virus COVID ini belum bisa reda. Tapi siapa yang menangani ya salah satunya adalah WHO, World Health Organization. Selanjutnya ada ILO. ILO ini International Labour Organization. Ini jadi salah satu organisasi yang menaungi buruh pabrik. Itu ada organisasi internasionalnya. Makanya setiap tanggal 1 Mei atau dikenal sebagai May Day itu adalah hari buruh internasional, bukan nasional tapi internasional seluruh dunia. Karena ada organisasi buruh atau International Labour Organization yang menaungi buruh-buruh seluruh Indonesia. Selanjutnya ada IMF, International Monetary Fund. Ini adalah lembaga keuangan. Sama seperti World Bank, tapi kalau IMF di sini lebih cenderung untuk lembaga yang memberikan pinjaman dana segar atau uang gitu ya kepada negara-negara berkembang yang memang membutuhkan. Mungkin bisa salah satu pelanggan setianya mungkin Indonesia.
Mungkin bisa saja setiap tahun bikin utang baru di IMF, International Monetary Fund. Yang selanjutnya ada UNESCO. UNESCO dan United Nations Educational, Scientific, dan Cultural Organization. Jadi yang menaungi berkaitan dengan pendidikan, pengetahuan, kebudayaan seluruh dunia gitu, yang menaungi berkaitan dengan UNESCO. Misalnya makanan-makanan dari Indonesia atau kebudayaan-kebudayaan batik di Indonesia atau alat musik di Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai salah satu alat musik tradisional, misalnya angklung, suling, dan sebagai kendang itu bisa harusnya memang diakui sebagai salah satu alat musik khas dari Indonesia. Selain itu ada UNICEF. UNICEF ini berkaitan dengan anak kecil ya, United Nations Children's Fund. Jadi anak-anak kecil, anak-anak usia di bawah umur gitu, memang perlu dijadikan perhatian khusus. Kenapa? Karena banyak anak-anak kecil yang mengalami korban kekerasan, bahkan itu dari keluarganya sendiri atau bahkan itu dari orang tuanya sendiri. Makanya harus ada lembaga dunia yang memang menangani khusus untuk anak-anak. Bahkan di Indonesia pun ada yang namanya KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak dan juga Ibu. Jadi berkaitan dengan hal ini harus menjadi concern utama. Kenapa? Karena masih banyak kekerasan yang terjadi dan menimpa korbannya itu adalah si anak. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari hadirnya IGO, atau di sini salah satu contoh globalisasi dalam bidang politik, International Governmental Organization atau IGO. Nah, setelah tadi kita membahas IGO ya, atau Intergovernmental Organization, selanjutnya kita membahas NGO atau LSM lah bahasa Indonesianya, Non-Governmental Organization. Jadi organisasi yang berskala internasional tapi dia tidak menaungi berkaitan dengan urusan pemerintahan, tetapi berkaitan dengan volunteer. Volunteer itu adalah kegiatan atau tindakan-tindakan sukarelawan. Biasanya fokusnya ke apa sih kalau NGO ini? Yang paling sering munculnya NGO ini berfokus kepada lingkungan alam ataupun berkaitan dengan pelestarian lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Contoh di sini ada beberapa contoh, ada dua ya, ada WWF, ada Greenpeace. WWF di sini singkatannya adalah World Wildlife Fund for Nature. Jadi fokus kepada isu-isu lingkungan alam, karena memang kan munculnya industrialisasi menyebabkan kerusakan alam yang sangat parah gitu. Nggak usah contoh-contoh kita ngambil negara lain, di Karawang aja banyaknya pabrik itu memunculkan banyak sekali lingkungan alam, banyak sekali masalah berkaitan dengan alam. Limbah pabrik gitu ya langsung dibuang ke sungai, cerobong asap yang bisa membuat polusi udara yang sangat pekat. Itu jadi salah satu contoh permasalahan isu-isu lingkungan yang kalau tidak diperhatikan, lama-kelamaan mungkin 20 tahun mendatang, 50 tahun mendatang bisa membuat ekosistem di Indonesia, khusus di Karawang ini menjadi rusak. Sampah. Kalau kalian pikirkan gitu ya, dalam satu rumah aja mungkin sehari bisa memproduksi sampah minimal paling sedikit mungkin 1 kilo. Itu dalam satu rumah. Bagaimana kalau dalam satu rumah itu terdiri dari 5 orang, ada 2 orang tua, kemudian anaknya 3, itu produksi sampahnya mungkin lebih banyak. Bagaimana kalau dalam satu rumah itu bisa 6 atau 7 orang? Bagaimana nanti kalau diakumulasikan dalam satu RT, dalam satu perumahan, dalam satu perkampungan? Itu berkaitan dengan sampah aja, Indonesia itu nggak selesai-selesai. Nah ini makanya muncul yang namanya NGO yang berkaitan dengan lingkungan alam. Nah, setelah ada WWF muncul Greenpeace juga. Greenpeace ini jadi salah satu organisasi lembaga swadaya masyarakat, berasal memang dari Belanda ya, dari Amsterdam. Tapi di Indonesia juga ada banyak kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Greenpeace ini. Silakan kalian cari itu ya di Instagram atau di YouTube-nya berkaitan dengan Greenpeace ini. Sering melakukan kampanye-kampanye yang cukup ekstrim gitu. Kalau tidak salah gitu ya, beberapa waktu lalu menyampaikan pesan melalui spanduk yang sangat besar. Itu kalau kalian mungkin tahu Bundaran HI di Jakarta ya, Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, itu ditaruh lah kampanye-kampanyenya itu di situ. Jadi supaya orang itu melihat, bahkan beberapa kali di patung Jenderal Sudirman di Jakarta. Bahkan pernah juga kalau tidak salah itu di beberapa teluk di utara Pulau Jawa ya, memang di kapal-kapal tongkang untuk batu bara ya. Jadi batu bara ini juga salah satu dampak yang merusak lingkungan, listrik. Ini jadi salah satu contoh gerakan-gerakan
NGO atau non governmental organization. Sebenarnya ada juga yang berkaitan dengan isu-isu korupsi. Kalau di Indonesia sih, dalam skala Indonesia ada yang namanya ICW, Indonesian Corruption Watch. Jadi organisasi dari lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi untuk mengurusi masalah korupsi-korupsi di Indonesia. Ada juga yang namanya Kontras. Kontras ini jadi salah satu lembaga swadaya masyarakat yang mengurusi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan HAM, hak asasi manusia. Nah, kalau kalian cari mungkin Kontras ya. Kontras itu salah satu pendirinya adalah Munir. Munir yang memang mati karena diracun ya oleh salah satu terduga pelaku Polikarpus ketika di pesawat menuju ke Den Haag, Belanda. Ketika itu ada seminar berkaitan dengan hak asasi manusia, tapi pada saat di pesawat beliau meminum atau memakan suatu makanan yang dihidangkan di pesawat, kemudian diracun hingga meninggal. Ini jelas satu contoh NGO, non governmental organization. Tapi kalau ICW dan juga Kontras itu skalanya masih skala Indonesia, tidak skala internasional. Nah, inilah jadi pembahasan terakhir globalisasi dalam bidang dalam berbagai bidang di masyarakat gitu. Yang tadi ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, dan juga ada bidang politik. Nah, untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan globalisasi di berbagai bidang, Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan juga kalian bisa memahaminya. Nah, apabila kalian perlu contoh-contoh lebih lanjut, silahkan kalian baca buku paket dan juga LKS-nya, dan juga silahkan kalian cari dari sumber-sumber lainnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga berkah untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.